Healing. Dari Museum Nasional Indonesia, inilah podcast Teman Healing. Mau healing ke Museum Nasional aja. Nah, di podcast Teman Healing ini kita akan mengajak ngobrol dan juga berdiskusi dengan teman-teman museum yang ada di sini. Dan kita akan diskusi dan ngobrol santai ringan tentang berbagai hal relate dengan Museum Nasional dan juga hal-hal yang tentunya akan membantu kita atau memberikan informasi dan bisa mengajak kita healing bareng. Nah, di sebelah kanan saya sudah ada 2 orang kakak-kakak cantik, teman-teman cantik yang memang mereka menjadi mungkin salah satu orang yang memprakarsai ataupun membuat sebuah ruangan yang sangat keren ini. Ngomong kita ada ruangan mana kakak-kakak? Imersiva. Ya. Nah, sekarang kita ngobrol dulu. Di sebelah kanan saya ada siapa? Saya Dina dari Pokja Produksi Program Publik dan dipercaya sebagai penanggung jawab dari Ruang Imersiva. Oke, dan di ujung sebelah kanannya Mbak Dina? Perkenalkan, saya Vivi dari kelompok kerja pengelolaan koleksi dan saya dipercaya untuk menjadi koordinator kurator dari Ruang Imersiva ini. Oke, kalau boleh tahu nih, aku pengen ngobrol sama Mbak Dina dulu. Namanya Imersiva itu diambil dari mana? Terus kemudian kenapa enggak nama lain yang relate dengan museum misalnya gitu ya? Karena kan mungkin apakah mencoba untuk kekinian misalnya, atau memang menarik, atau memang basically katanya ada dari imersif misalnya gitu. Bisa diterangin nggak Mbak Dina? Imersiva itu kan karena ini memang ruangan imersif yang sudah kita lihat di sini adalah berupa video mapping. Dan kita juga tahu bahwa Museum Nasional kan terdiri dari 3 gedung, gedung A, gedung B, gedung C. Nah, karena imersif ini ada di gedung A, jadi kita bikin sebagai imersif A. Tapi orang-orang jadi nyambungin imersiva gitu. Gitu sih. Oh, jadi sangat sederhana sekali basically. Sesimpel itu. Karena jujur kalau buat saya ketika imersiva, kalau bahasa Inggrisnya imersif. Tapi artinya apa? Ternyata sudah terjawab. Ternyata imersiva itu memang karena lokasi ada di gedung A, jadilah imersif A. Dan bacanya imersiva. Nah, kalau boleh tahu Mbak Dina, ini mulai basic ideas-nya untuk bikin imersiva itu dari mana sih? Yang pasti kan mau membuat sesuatu yang baru untuk pengunjung ya, supaya mereka lebih pengen datang ke Museum Nasional gitu. Karena kan seperti yang kita tahu imersif ini belum semua museum punya, terutama di Indonesia ya gitu. Jadi gimana supaya si para kaum milenial yang anak-anak muda itu tuh mereka lebih tertarik ke museum lah. Sebenarnya nggak hanya museum nasional, tapi ke museum-museum lain. Tapi kita mencoba memulainya di museum nasional gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, koleksi di museum nasional itu ratusan ribu dah. Iya. Ya kan, terus kita mikir gimana sih seorang pengunjung yang nggak punya waktu banyak, mereka pengen datang ke museum tapi bisa melihat koleksi-koleksi yang ada di Museum Nasional gitu. Jadi kita buat satu ruangan yang mereka cukup satu ruangan aja datang, tapi bisa, ternyata koleksinya ini loh gitu, ternyata keren-keren loh gitu. Jadi kita buatinlah satu ruangan yang bisa mewakili lah setidaknya untuk orang-orang atau pengunjung yang nggak punya banyak waktu untuk berkunjung ke sini gitu. Oke. Tapi ini menarik banget sih. Kenapa? Mungkin kalau kita bicara masalah museum, orang akan datang ke museum itu satu kaitannya mungkin buat teman museum yang saat ini sedang mendengarkan podcast kita, ataupun yang saat ini juga menonton di YouTube, boleh bertanya atau balik ke diri sendiri, kapan terakhir kali ke museum? Benar ya? Betul. Gitu. Kalau ke museum itu paling satu karena waktu sekolah ya, SD, SMP atau mungkin SMA, karena ajakan dari sekolah, atau kemudian adalah tugas. Betul. Tapi kalau datang karena kesadaran sendiri, mungkin nggak usah jauh-jauh ya, di Jakarta misalnya gitu, mungkin orang masih mikir, gitu. Padahal kalau seandainya kita datang ke museum, kenapa kita bilang adalah mau healing ke museum saja, mungkin teman
museum banyak yang tidak tahu, ternyata public figure banyak yang datang ke sini tanpa harus woro-woro. Karena itu tadi mereka pengen healing, gitu. Nah, tadi Mbak Dina menyampaikan bahwa ada satu tempat, satu wadah yang dimana bisa banyak informasi tersampaikan. Ya. Tanpa harus ngider-ngider. Tapi sebenarnya kan harapannya nggak pengen cuman datang sini kemudian orang selesai ya, gitu. Pasti kan kita pengen begitu keluar melihat koleksi-koleksi yang ribuan yang dimiliki oleh Museum Nasional. Nah, Mbak Din, boleh tahu nggak ini proses pengerjaannya itu berapa lama? Proses pengerjaan sebenarnya nggak terlalu lama. Sekitar Maret kita mulai, Maret ya kira-kira kita ngobrolin soal konten. Itu Maret 2021. 2021 ya? Ya, 2021 kita mulai ngoprek-ngoprek soal kontennya, storyline-nya dengan tim kurator. November jadi 6 bulan lah. 6 bulan ya, dari basic konsep kemudian dikembangkan, akhirnya dibikin dan hadirlah seperti ini saat ini ya gitu. Nah, ini menarik banget hanya dalam 6 bulan. Terus kemudian idenya atau memilih kita tuh pengen kontennya kayak gimana sih mau dihadirkan? Nah, siapa yang bisa jawab kayak begini nih? Ayo, Mbak Pia aja kalau konten. Oke, dari Mbak Vivi berarti ya yang bisa menjabarkan basic ideas untuk konten. Oh iya, Museum Nasional tadi udah dibilang ya, banyak sekali koleksinya yang mewakili eksistensi kesejahteraan Indonesia kan dari koleksi itu. Nah, kalau dari tata pameran tetap, kita menampilkan koleksi sebagai yang utama. Kadang-kadang orang nggak menarik ya untuk anak-anak muda sekarang, apa sih gitu kan. Makanya dibuat ruang ini agar lebih menarik lagi, agar lebih bisa dimengerti. Nah, konten ini kan dimulai dari awal berdirinya museum dulu. Oh, jadi dari awal sejarah Museum Nasional ada ya? Iya, kita sepakat dari awal berdiri Museum Nasional. Nah, tadi kan ditampilkan tuh di imersif ada gedung Harmoni, itu kan termasuk salah satu gedung yang related dengan Museum Nasional. Setelah dari masa berdiri Museum Nasional, kita masuk ke awal mula Indonesia ini ada. Mulai dari masa prasejarah, dunia ini masih berupa lautan, kemudian menjadi muncul yang hewan-hewan yang kayak gajah segala macam itu zaman dulu. Itu kan kayak sekarang nih bisa dilihat nih tadi nih Mbak Vivi. Kita nggak mau pindah aja ya, takut tenggelam. Jadi kalau teman museum melihat sekarang ataupun yang mendengarkan, basically ambience-nya kita lagi ngobrol, terus kemudian suasananya tadi sampaikan Mbak Vivi, awal prasejarah, awal terbentuknya Kepulauan Indonesia ini kan dari lautan dulu. Lautan semua, nah ini lagi ada laut ceritanya di sini. Ya, lautan dulu. Nah, ternyata Indonesia itu negeri yang sangat nyaman untuk dihuni baik hewan maupun manusia gitu kan. Nah, dari 2 juta tahun yang lalu ini mulai terbentuknya dunia sampai akhirnya ada migrasi hewan yang dari daratan Eropa mulai kan ada pengangkatan daratan tuh kan. Masuk tuh hewan. Nah, setelah itu ada tenggelam lagi kan hingga muncul seperti negara kita, ada Pulau Sumatera, ada Pulau Jawa dan lain sebagainya itu. Nah, dari situ kita masuk ke periode pelayaran kan bangsa nenek moyang kita pelaut ya. Iya, sebelum hilir mudiknya perahu layar itu perahu kan kita ini ya. Setelah ada teknologi pelayaran, akhirnya ada kontak, ada hubungan dari berbagai daerah. Akhirnya Indonesia ini bisa dikenal di dunia karena komoditi dagangnya, hasil buminya, segala macam. Kebetulan juga angin musim yang ikut membantu para pelaut itu mampir ke kepulauan Indonesia, hingga akhirnya nanti masuklah bangsa Hindu-Buddha yang memperkenalkan aksara. Jadi pada saat sebelum kedatangan Hindu-Buddha, kita sudah dikenal, tapi kita belum mengenal aksara. Setelah Hindu-Buddha datang dengan membawa aksara, kemudian masuk periode berikutnya, periode kolonial, kedatangan bangsa Eropa. Kedatangan bangsa Eropa ini, di masa Hindu-Buddha kita ngambil yang disukai oleh anak-anak sekarang kita ngambil tokoh Ganesha, tapi dalam bentuk animasi. Oh, oke. Ya,
Karena kan kenapa sih kita ngambil tokoh Ganesha kan? Ya karena kan Ganesha itu kita tahu dewa ilmu pengetahuan dan penyingkir rintangan dalam agama Hindu. Dia juga tokoh anak yang berbakti kepada orang tuanya. Dia patuh sama orang tuanya, itu Dewa Siwa dan Dewi Parwati. Kita tampilkan dalam bentuk animasi yang kita lihat di ruang imersif kan, ada ya yang tampilan Ganesha berperang dengan raksasa Nila Rudraka. Nah, dari periode Hindu Buddha selesai, kita masuk ke periode kolonial. Kita tampilkan itu, kita pilih perkembangan transportasi. Karena kedatangan bangsa Eropa memperkenalkan transportasi yang lebih modern. Nah, salah satunya itu yang kita tarik di sini sesuai dengan keinginan anak muda sama zaman sekarang, sepeda. Sepeda kan ini. Kadang lagi gowes, sekarang lagi in juga. Ini menarik banget loh. Jadi teman-teman di Museum Nasional itu juga concern dengan apa sih lagi viral, terus kemudian dituangkan dalam bentuk ide ya. Menarik. Nah, itu kan dari periode kolonial kita ambil sepeda. Bisa kita lihat nanti ruang imersif juga bagaimana sepeda itu ditampilkan di sini. Setelah itu dari periode kolonial kelar ke periode yang Islam. Kedatangan bangsa Islam ini kita ambil toleransi sebenarnya. Karena periode Islam itu tidak meninggalkan kebudayaan yang telah ada di masa lalu, tapi hidup berdampingan disesuaikan dengan ajaran-ajaran Islam. Di sini kita lihat di ruang imersif ini kita tampilkan relief-relief dari masjid. Saya lupa masjid. Gue lupa. Mantingan. Dari masjid apa Mbak? Mantingan. Masjid Mantingan. Karena di masjid itu ada relief yang dibalik. Jadi awalnya itu kan relief yang ada kaitannya dengan Hindu Buddha. Nah, terus dibalik, dipahat ulang dengan relief-relief yang sulur-suluran. Karena kan Islam tidak mengizinkan untuk menampilkan gambar-gambar makhluk hidup. Dan ada juga nggak dibalik tapi distilir, kayak sebenarnya ingin menggambarkan bentuk gajah, tapi gajah itu distilir dalam bentuk suluran. Itu yang dari Masjid Raya Mantingan. Sebenarnya sih masih banyak banget sekali ya. Tapi nggak apa-apa, biar pada penasaran. Kalau diceritain semua nanti malah nggak pengen kesini. Tapi memang kita memberikan teaser bahwa Immersiva itu sangat menarik banget untuk didatangi, kemudian untuk dinikmati, itu karena ada beberapa bagian itu yang kayaknya bikin kita tenang gitu kan. Kenapa namanya podcastnya ada teman healing gitu. Jadi nanti akan kita tampilkan cuplikannya sedikit gitu, bagaimana ambience yang ada di dalam ruang Immersiva ini. Nah, kalau boleh tahu lagi nih Mbak Vivi, kenapa sih pengen mengangkat tema-temanya itu based on cerita sejarahnya gitu? Kenapa tidak pengen mengangkat sesuatu yang memang saat ini memang lagi viral? Atau Immersiva ini hanya dijadikan background untuk menampilkan biar orang-orang bisa selfie aja, atau menjadikan konten untuk orang bisa datang ke sini, habis selesai konten bubar? Ya, ini kan awal pembuatan Immersiva itu kita ingin menampilkan mengenai sejarah kebudayaan Indonesia melalui koleksi Museum Nasional, tapi ditampilkan dalam bentuk yang lebih modern, yaitu visual. Nanti selanjutnya juga ada imersif lagi, temanya beda dengan ini. Jadi memang kita ingin satu mengedukasi teman museum dulu. Setelah mereka dapat knowledge-nya, mereka kemudian tahu bagaimana museum itu didirikan, bagaimana sejarah ada di Indonesia. Habis itu baru kita akan mulai ke hal-hal yang memang akan jadi sangat tematik ya. Betul. Jadi akan ada kejutan-kejutan seterusnya dari Museum Nasional. Nah, Mbak Dina, kalau tadi kita udah ngomongin soal konten gitu, dalam penggarapannya tuh menemukan kendala nggak sih? Terutama ini kan sangat teknis sekali, gitu. Nggak bisa langsung, apalagi kita tahu ini ada bentuknya dibikin seperti animasi. Terus sebenarnya kalau teman-teman mendengarkan ataupun nonton di YouTube kita, di belakang tadi gambar ini sangat menarik dan ini salah satu part yang saya sukai. Ganesha, terus kemudian dibikin kayak seperti games. Itu jadi Ganesha bertarung dengan
Nila Rudraka, salah satu tokoh juga gitu, itu menampilkan apa ya, kayak orang main games deh gitu. Jadi balik ke zaman saya kecil dulu, ke main games, ada adegan kayak Mortal Kombat dan lain-lain. Jadi itu diadaptasi, dibikin seperti itu menarik. Tapi kan teknisnya pasti nggak semudah itu ya Mbak gitu. Ada kendala nggak sih Mbak Dina dalam proses penggarapan teknisnya? Apalagi kan di ruangan sebesar ini ya? Ya, betul. Kendala sih pasti ya, karena ini kan benar-benar ilmu baru untuk tim Museum Nasional gitu. Yeah. Tapi kan kami juga dibantu oleh tim ahli, dari animator, kemudian desain grafis, ahli IT, kemudian tim konstruksi ini, rigging seperti ini kan kami juga dibantu. Nah kalau tadi udah bilang menarik di scene-nya si Ganesha itu, sebenarnya reviewnya adalah kita mereview ke anak-anak. Jadi setelah jadi, saya mereview ke anak saya, gitu. Kebetulan anak saya adalah gamers. Jadi bertanya pada orang cocok ya. Betul, saya jadi balikin gitu ke dia. Ini gimana nih, nak? Oke nggak gitu? Ini kurang gini. Jadi si tadinya awalnya adalah Ganesha itu langsung kolaps gitu. Nggak seru. Harus dibikin pingsan dulu gitu. Jadi nanti dia ngumpulin ilmu lagi baru berantem lagi gitu. Jadi reviewnya kita memang benar-benar back ke basic anak-anak lagi gitu. Kalau memang tadi soal si Ganesha, kemudian juga ada Transformer juga. Itu juga masukan dari anak-anak yang emang tim animator, kemudian mereka juga punya anak-anak. Jadi kita emang reviewnya nggak susah-susah gitu, emang sekeliling kita aja gitu. Tapi memang ini memang tidak mudah untuk tim Museum Nasional gitu. Kami memang perlu banyak belajar dari segi ilmu dan pengelolaannya tentu saja gitu. Karena memang basic kami juga nggak ada untuk sebagai tim imersif gini nggak ada gitu sama sekali. Jadi ya memang harus memacu diri sendiri untuk terus menggali potensi masing-masing dari tim kami gitu aja. Tapi ini sebuah terobosan ya. Dalam arti kata di museum tidak hanya di Jakarta, tapi mungkin di Indonesia gitu. Karena kan banyak sekali museum-museum yang lain dan menggunakan atau memanfaatkan teknologi. Dan kita sangat dekat dengan visual. Nah, Museum Nasional udah memberikan sebuah menaikkan level museum biar bisa banyak orang datang ke sini, kemudian berkunjung, kemudian menikmati. Jadi selama ini mungkin museum jauh. Tadi sempat saya bilang di awal, orang datang ke sini kalau nggak sekolahan, tugas, nggak mungkin dia sukarela main ke museum. Nah, terus ini menarik. Berbicara masalah tiket, ini kan modalnya nggak murah ya, Mbak Din, Mbak Vivi. Ini kan mengeluarkan biaya yang sangat luar biasa. Betul. Gitu. Tapi kenapa harganya masih tiket masuk aja, gitu? Tiket masuk aja gitu. Memang kita menggunakan ini untuk biar orang datang dulu ke museum, suka dulu main ke museum, atau bagaimana Mbak Dina? Betul, itu salah satunya. Jadi semacam promosi ya, promosi awal supaya mereka mengenal nih imersif tuh apa sih gitu. Kadang mereka tuh nggak ngerti kan sama sekali imersif apa sih Mbak. Mungkin mereka hanya ngelihat di Instagram, ini foto-foto bagus banget ya gitu. Sebenarnya seperti existing diri sendiri gitu ya. Awalnya mungkin ternyata pas datang ternyata bagus ya gitu. Yang pasti promosi. Yang kedua karena memang kebijakan dari atasan bahwa ini memang masih dalam taraf free gitu. Tapi nanti kami kan sudah menjadi satu BLU ya, Badan Layanan Umum, nanti akan ada berbayarnya. Kami masih menunggu keputusan itu gitu. Jadi memang tahap pertama adalah promosi dulu, buat awareness juga. Kemudian karena Museum Nasional sudah masuk ke dalam Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum gitu. Dan memang pengelolaannya nanti akan
dikembangkan sendiri oleh Museum Nasional berarti ya, ya. dan jadi mumpung ya buat teman museum yang belum pernah berkunjung ke sini, segera berkunjung ke Museum Nasional, membuktikan sendiri betapa kerennya imersif A ini. Dari tadi kita lihat ambience aja mendukung kita buat ngobrol gitu. Nah, Mbak Vivi, saya mau nanya nih Mbak. Berarti kan ada kurasi untuk masalah konten ya. Kalau kita balik lagi ke dalam konten, itu ada masalah kurasi biar tidak ada kesalahan informasi atau mungkin takutnya kan kadang-kala netizen maha benar. Tiba-tiba salah informasi kita selesai gitu. Apalagi dengan perkembangan digital sangat mudah sekali mencari celah, misalnya untuk mengkritik sesuatu gitu. Itu proses kurasinya lumayan nggak sih Mbak? Atau bukan tadi lihat tokoh-tokohnya lumayan banyak ya gitu. Ya kan kita dibagi-bagi sih Mas dalam kuratorial ruang imersif ini ada penanggung jawab dari setiap periode. Jadi nggak hanya saya sendiri tapi dibantu dengan teman-teman. Nah samping itu kita juga minta masukan dari para narasumber yang memang terkait dengan periode-periode tersebut. Jadi setiap yang mau ditampilkan, kita ngambil misalnya nih ada pesawat, cocok nggak sih pesawatnya dengan masa itu? Nah, raksasa Nila Rudraka warnanya apa? Terus Ganesha bener nggak ini begini? Ya, seperti itu sih Mas, suku Bajo kayak gitu. Oh jadi tetap dibutuhkan akurasi yang tepat untuk menyampaikan informasi. Dan itu timnya ada masing-masing ya? Ada masing-masing dan setiap itu kita selalu paparan, tiap periode paparan dulu, ada masukan dari narasumber apa. Kita perbaiki lagi dengan animator ya. Seperti itu sih. Sampai pohon-pohonnya pun cocok apa enggak gitu kita sampai segitu Mbak. Sampai segitu detailnya. Sampai segitu detailnya untuk mengangkat tema di dalam imersif ini. Sampai Hewan-hewannya background-nya juga harus kita sesuaikan. Suara-suara alamnya itu harus sesuai nggak pada masa itu gitu. Atau tadi seperti bentuk-bentuk buaya sesuai nggak pada masa itu gitu. Oke, gitu. Untungnya nggak ada buaya darat ya di sini gitu bentukannya, jadi memang melihat masanya. Terus teramat sangat detail, jadi sampai bentukan pohon, suara dan lain-lain saya diperhatikan. Kalau buat Mbak Vivi nih sebagai orang yang mempunyai kesempatan untuk memilah konten, yang tersulit bagian mana Mbak? Yang tersulit semuanya sulit. Ternyata semuanya sulit gitu. Kan yang paling sulit sebenarnya ya ini mencocokkan dengan ini, terutama yang bagian toleransi itu. Bagian toleransi. Toleransi kan memang sensitif jangan sampai salah, yang terutama yang ada kaitannya dengan agama gitu kan ya. Jangan sampai salah juga. Ya bagian yang Ganesha itu sama yang bagian yang Islam itu yang kita agak hati-hati gitu ya. Karena menyangkut dengan agama. Oke. Memang kalau udah kita ngobrol soal agama ataupun religi pasti kan sangat sensitif ya. Gitu apalagi buat kita di Indonesia gitu, padahal nilai-nilai toleransi itu kalau teman-teman mungkin sekarang ya mungkin politis sekali ya gitu, menggunakan toleransi untuk bahan mempermudah kita untuk terpecah, tapi basically kalau kita melihat ke sini bisa melihat bagaimana toleransi itu bisa ditampilkan dengan begitu indah. Gitu. Jadi orang merasa bahwa ya sebelum Islam datang ke Indonesia pasti kan ada agama leluhur, ada agama Hindu Buddha sebelumnya, habis itu baru datang Islam kan. Nah, itu ditampilkan sangat apik sekali. Kenapa saya bilang sangat apik? Tadi Mbak Vivi sempat cerita bahwa backgroundnya, kemudian desainnya, bagaimana akulturasi agama itu ada gitu, dan begitu masuk ke sini ngelihat, wow, buat saya hal yang sangat menakjubkan gitu. Maka tadi saya bilang bagian part agama itulah menjadi tempat yang treatment yang sangat saya sukai. Tidak hanya menjamah usia anak-anak ya tadi dibilang sama Mbak Dina. Memang kita merelatekan dengan anak-anak suka atau enggak ya gitu. Terus kemudian akhirnya balik lagi kepada kita orang dewasa yang datang sini melihatnya, buat saya itu ada sebuah keindahan gitu. Sama halnya dengan ambience yang ada di ruang Immersiva ini. Stay tune terus di podcast Teman Healing bersama Museum Nasional Indonesia karena masih ada part 2-nya. Teman Healing.